Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kitab Irsyadul Ibad. Tahawunuha bisolati, adapun menyepelekannya dia solat, ash'ala qabroha naran, itu menyebabkan menyala-nyalanya api di kuburnya. Wahukia an ba'dis salafi, dan diceritakan an ba'di salaf dari sebagian salaf, annahu bahwasanya ba'du salaf dafana ukhtan lahu, menguburkan saudara perempuannya, matat yang mati, fasakoto minhu kaisun fihi malun, kemudian jatuh dari ba'du salaf tadi kantong, fihi malun, yang di dalam kantong tadi ada harta. Fi qabriha, jatuhnya tadi di dalam kuburnya saudara perempuannya. Walam yash'ur bihi, dan ba'du salaf tadi tidak merasakan kantongnya jatuh. Hattan sorofa an qabriha, sehingga insorofa an qabriha, ba'du salaf tadi pulang an qabriha, dari kuburnya saudara perempuannya. Tsumma dzakarahu, kemudian ba'du salaf tadi mengingat kantong yang jatuh tadi. Faraja'a ila qabriha, kemudian ba'du salaf tadi kembali ke kubur saudara perempuannya. Fanabasyahu, kemudian ba'du salaf tadi nabasyahu, membongkar kubur milik kubur saudara perempuannya, ba'daman sorofan nasu, setelah manusia itu bubar pulang. Fawajadal qabra, kemudian ba'du salaf tadi mendapati kubur, yashtailu alaiha naran, menyala-nyala alaiha, di atas kubur, naran api. Faraddat turaba ilaiha, kemudian ba'du salaf tadi mengembalikan tanah ilaiha, ke kuburnya. Waraja'a ila ummihi, dan ba'du salaf tadi kembali ke ibunya. Bakian hazinan, dalam keadaan menangis, hazinan dalam keadaan sedih. Faqala ya ummah, kemudian ba'du salaf tadi berkata, wahai ibu, ikhbirini an ukhti, khabarkan kepadaku. Akhbirini an ukhti, khabarkan kepadaku tentang saudara perempuanku. Maka ta'mal, apa yang dia lakukan ketika dia hidup. Qalat, maka ibunya tadi berkata, wa ma su'aluka anha, apa yang menyebabkan kamu bertanya anha, tentang saudara perempuan tadi. Qala ya ummi, maka ba'du salaf tadi berkata, wahai ibuku, ra'aitu qabraha yashtailu alaiha naran, aku melihat kubur dia menyala-nyala api. Qala, maka ba'du salaf tadi berkata, fabakat, kemudian ibunya nangis. Wa qalat, dan ibunya tadi berkata, ya waladi, wahai anakku, kanat ukhtuka, adalah saudara perempuanmu, tatahawanu bisolati, menyepelekan sholat ketika dia hidup. Wa tuakhiruha an waktiha, dan mengakhirkan sholat hingga keluar dari waktu sholat. Fahadha haluman yuakhirus sholata an waktiha, ini adalah keadaan orang yang mengakhirkan sholat hingga keluar dari waktunya. Fakaifa haluman la yusolli abadan, maka bagaimana keadaan orang yang tidak sholat selama-lamanya? Tambah parah lagi. Fanas'alullah ta'ala, kemudian kami meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ayyu'inana, supaya Allah menolong kami, kita semua, alal muhafadzati, untuk menjaga alaiha sholat,
bikamalatiha dengan kesempurnaan sholat fi awali awqatiha pada awal waktu-waktu sholat. Innahu sesungguhnya Allah Jawadun maha pemberi, karimun maha mulia, raufun rahimun maha kasih sayang. Tanbihatun peringatan-peringatan. Ahaduha yang adapun salah satu dari peringatan tadi adalah ikhrajus sholati an waqtiha minal kabairi. Adapun mengeluarkan sholat hingga keluar dari waktunya itu minal kabairi termasuk dosa-dosa besar. Inna ikhrajas sholati an waqtiha, sesungguhnya mengeluarkan sholat hingga keluar dari waktunya bila uzrin dengan tanpa uzur min akbaril kabairil muhlikati, termasuk paling besarnya dosa-dosa besar, al muhlikati yang membinasakan. Fayajibu ala man fawwataha bi ghairi uzrin, maka wajib ke atas orang yang melewatkan sholat bi ghairi uzrin dengan tanpa uzur. Apa yang wajib? Al-qada'u fawran, qada dengan segera, mengqada'i sholat tadi dengan segera. Wa saufu jami'i zamanihi, dan wajib ke atas orang tadi menggunakan seluruh waktunya lil qada'i untuk mengqada'i sholat ma'adal waqtaladzi yahtaju li saufihi, selain waktu yang dia butuh untuk menggunakan sesuatu tadi, waktu tadi fi tahsil lima alaih, untuk menghasilkan sesuatu yang harus dia lakukan. Min mu'nati nafsihi, sesuatu tadi diantaranya adalah dari membiayai dirinya, wa iyalihi dan keluarganya. Wa kama yahrumul ikhraju anil waqti, dan sebagaimana haram mengeluarkan sholat hingga keluar dari waktunya, yahrumu takdimuha, haram juga mendahulukan sholat anhu dari waktunya, amdan dengan sengaja. Wasaniha, dan yang kedua dari peringatan tadi adalah wujubus sholati. Peringatan yang kedua adalah wujubus sholati awalal wakti, wajibnya sholat pada awal waktu. Inna sholata tajibu bi awalil wakti, sesungguhnya sholat wajib pada awal waktu, wujuban muasaan dengan kewajiban yang diluaskan waktunya. Falahut ta'khiru an awalihi, maka boleh mengakhirkan sholat an awalihi dari awal waktu ila waktin yasa'uha, sampai waktu yang mencukupi untuk sholat. Malam yadhunna fautaha, selama dia tidak menduga fautaha terlewatnya sholat. Bisyartil azmi, dengan syarat bertekad, ala fi'liha, ke atas melakukan sholat, fihi pada waktu sholat. Wa illa, dan jika tidak bertekad untuk melakukan sholat pada waktunya, aso, maka dia bermaksiat bitakhiri, dengan mengakhirkan sholat. Kaman nama, seperti orang yang tidur bila ghalabatin, dengan tanpa dugaan kuat dia bisa bangun sebelum keluarnya waktu. Dia tidurnya tadi ba'da dukhulil waktu, setelah masuk waktu. Wa qabla fi'liha, dan dia tidur sebelum mengerjakan sholat. Haitsu lam yadhunnal istiqadha, sekira dia tidak menduga bisa bangun qabla doikil wakti, sebelum sempitnya waktu, au iqadha ghairihi lahu, atau dia tidak menduga membangunkannya orang lain
lahu membangunkannya orang lain, lahu dia. Wa salisuha dan peringatan yang ketiga. Bima tahsulu fadilatu awalil wakti, dengan apa bisa hasil fadilah awal waktu, keutamaan awal waktu. Inna fadilata awalil wakti, sesungguhnya keutamaan awal waktu tahsulu bistighalihi, bisa hasil dengan sibuknya dia dengan sebab-sebab sholat. Katoharatin, sebab sholat itu adalah seperti bersuci, wasatri auratin dan seperti menutup aurat, wa adzanin dan azan fi awalil wakti pada awal waktu, summa yusolliha kemudian dia melakukan sholat. Wa rabi'uha dan peringatan yang keempat, natbu takhiris sholati, disunahkan mengakhirkan sholat liada iha jamaatan, untuk menunaikan sholat dengan berjamaah. Innahu sesungguhnya yundabu takhirus sholati, disunahkan takhirus sholati mengakhirkan sholat an awalil waktu dari awal waktu, liman tayakkona jamaatan bagi orang yang meyakini jamaah asna'ahu di tengah-tengah waktu. Wa in fahusyat takhiru, meskipun buruk apa mengakhirkan sholat dari waktunya, mengakhirkan sholat dari awal waktu. Meskipun mengakhirkan sholat dari awal waktu itu buruk, malam yadikil waktu, selama tidak sempit apa waktu, selama waktu tadi tidak sempit. Wa kadza liman dhannaha idza lam yafhushit ta'khiru, dan begitu juga disunahkan mengakhirkan sholat dari awal waktu bagi orang yang menduga jamaah idza lam yafhushit ta'khiru, apabila mengakhirkan sholat dari awal waktu itu tidak buruk urfan secara kebiasaan, bihaitsu la yazidu ala nisfil wakti, dengan sekira tidak lebih apa mengakhirkan sholat dari awal waktu ala nisfil wakti, tidak lebih dari separuh waktu. Wala yundabut ta'khiru mutlaqan, dan tidak dianjurkan mengakhirkan sholat dari awal waktu secara mutlak. Liman syakka fiha, bagi orang syakka yang ragu fiha pada sholat, pada jamaah. Ini saja yang kita sampaikan pada kesempatan ini, insyaallah bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.